Shalom, damai di hati. Baiklah, saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di tengah langkah kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Engkau perkenankan untuk kami pada saat ini. Sebelum kami mulai beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak mengawalinya dengan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkan firman. Amin. Renungan harian keluarga saat ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31 sampai 32. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Demikian firman Tuhan. Renungan harian keluarga di saat ini diberi tema Yesus sanggup memulihkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat 31, Yesus Kristus memberi peringatan kepada Simon Petrus bahwa iblis telah menuntut untuk menampinya seperti gandum. Gandum perlu ditampi untuk dipisahkan dari sekamnya, serta untuk menyingkirkan bulir yang patah dan kering. Kalimat ini mengandung arti bahwa iblis mau menghancurkan Simon Petrus. Tuhan Yesus Kristus mengetahui bahwa Simon Petrus akan menyangkalnya. Yesus Kristus mendoakannya agar imannya tidak gugur, karena Dia tahu Simon Petrus akan sungguh-sungguh bekerja mengabarkan Injil. Masa-masa sulit yang dialami Simon Petrus bukan hanya membuatnya lebih kuat secara iman, melainkan juga memberi kekuatan dan keberanian menguatkan orang lain. Ayat 32, Yesus Kristus berkata, Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam terjemahan asli, kata insaf pada ayat ini menggunakan kata epistrepo yang memiliki arti berpaling atau berbalik. Yesus Kristus berdoa bagi Simon Petrus agar tidak jadi menyangkalnya, tapi Dia berdoa agar imannya jangan sampai gugur. Hal ini memberikan pesan yang begitu menguatkan kita bahwa kegagalan bukan akhir dari kehidupan. Mungkin saat ini kita sedang ditampi oleh iblis, dan terkadang kita gagal dan jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali bangkit dan insaf, sehingga menjadi semakin kuat. Tuhan Allah sanggup untuk mengubah kehidupan kita, asalkan kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jikalau diri kita merasa rapuh, ada keretakan yang terjadi di tengah keluarga, ataupun dalam lingkungan pekerjaan dan pelayanan, datanglah kepada Yesus Kristus dalam doa. Sebab kita tidak akan pernah menemukan jawaban jika hanya bertanya pada diri sendiri. Yesus Kristus sanggup mengubah hidup kita ketika kita merasa pada titik terendah dengan masalah yang tidak kunjung usai. Tetap percayalah
dan datang kepada Yesus Kristus. Ia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita agar kita dapat menguatkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami agar sekalipun ada dalam pergumulan dan pencobaan, kehidupan kami tetap berpaut padamu. Kiranya kehidupan kami dapat memberkati dan menguatkan orang lain. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Shalom, damai di hati.